1.4 oleh saya, Tediance Emmanuel Leonome, CGP Angkatan 4, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan fasilitator Bapak Rukmana SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Dewi SPD. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mendengarkan sebentar pemaparan dari Bapak Menteri tentang profil pelajar Pancasila. Kita telah memilih 6 profil, kita sebutnya profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila ini adalah satu, bernalar kritis, bisa problem solving, bisa memecahkan masalah. Ini yang hubungannya kognitif. Kedua adalah mandiri, yaitu dia secara independen termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dia dan secara independen bisa mencari knowledge dan termotivasi. Ketiga adalah kreatif, dia bisa menciptakan hal-hal baru, bisa berinovasi secara mandiri, dan dia punya rasa cinta terhadap hal-hal kesenian dan budaya. Gotong royong, yang keempat, dia punya kemampuan berkolaborasi, itu adalah soft skill utama yang terpenting di masa depan. Dia bisa bekerja secara tim. Dan yang kelima adalah kebinekaan global. Kebinekaan global ini adalah agar profil pelajar kita dia mencintai keberagaman budaya, mencintai keberagaman agama dan ras, yaitu di negaranya sendiri, tapi juga secara internasional, di mana dia merasa sebagai suatu penduduk dunia. Bukan hanya dia bangga menjadi Indonesia, tapi dia juga bangga menjadi manusia, sehingga dia punya perspektif global. Karena tentunya di masa depan mau nggak mau semua masyarakat Indonesia harus berkompetisi, bukan hanya di Indonesia, tapi di panggung dunia. Karena kan sekarang talent pool itu sudah berbeda. Dan yang keenam, yang terpenting juga adalah berakhlak mulia. Disinilah moralitas, spiritualitas, dan etika itu ada di sini. Jadinya, Mas Usman, mau nggak mau, pendidikan karakter kalau kita mau mencapai 6 profil ini harus menjadi pilar inti daripada kurikulum kita maupun juga pola pembelajaran kita yang terjadi dalam kelas. Jadi jawabannya sudah jelas, pasti pendidikan karakter akan menjadi salah satu pilar inti. Dan yang kedua adalah soft skill. Bagaimana caranya kita melatih gotong royong, melatih kreativitas, kalau tidak dengan melakukan berbagai macam project based learning, ya kan? Dengan menciptakan sesuatu, bukan hanya membaca sesuatu lalu diambil tes, tapi juga untuk menciptakan karya. Makanya saya punya tahu motto, kalau kita ingin melakukan transformasi pembelajaran di dalam suatu ruang kelas, itu harus banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, di banyak karyanya inilah yang menurut saya akan melatih berbagai macam soft skill dengan cara yang lebih efektif. Apakah ini bisa terjadi dalam waktu 5 tahun? Jawabannya tidak mungkin. Ini merupakan proses transformasi yang minimal 10 tahun. Tapi harus kita mulai sekarang. Kita harus mulai sekarang. Jadinya sudah jelas soft skill akan meningkat kepentingannya, kemampuan juga untuk bisa mencintai keberagaman itu juga akan meningkat kepentingannya, dan juga penguatan karakter melalui akhlak mulia itu tentu menjadi komponen yang sangat penting. Selanjutnya adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui ada 3, Ingar Susang Tulada, di depan memberi teladan, Ing Madio Mangun Karsa, di tengah memberi kemauan atau inisiatif,
Dan yang ketiga, Tuturi Handayani memberi dukungan dari belakang sebagai motivator. Nah, selanjutnya adalah bahwa Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai cikal bakal pendidikan Indonesia tahun 1922 di Yogyakarta dengan mengadopsi metode pendidikan Froebel dan Montessori yang membuat sistem Among dan Pamong yang menitik beratkan bahwa belajar dengan bersenang-senang, belajar di mana saja, kapan saja, dengan media apa saja, anak dapat menumbuh kembangkan minat dan bakatnya masing-masing. Ada beberapa hal, ada 3 hal terkait dengan filosofi pendidikan yang saya dapat dari pembelajaran dari modul 1.1, yaitu pendidikan merupakan tempat berseminya benih-benih kebudayaan. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuh kembangnya anak-anak dengan perlu memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dan memperhatikan asas trikon kontinuitas, yaitu pendidikan tidak melupakan akar budaya masyarakat, konvergensi, pendidikan itu harus memanusiakan manusia, dan yang ketiga adalah konsentris, pendidikan itu unik, beragam, anak tumbuh sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Masuk kepada budaya positif, ada 6 hal yang akan kita bahas secara singkat di bagian ini. Perubahan paradigma belajar teori dan teori kontrol, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita perlu membangun suatu budaya yang positif di sekolah, sehingga sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, bertindak, dan menciptakan suasana merdeka belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kita perlu membuat satu bentuk disiplin yang baru, sehingga anak bisa tumbuh dan kembang sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Beliau memaparkan tentang miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Yang kedua, penguatan positif atau bujukan. Yang ketiga adalah membuat siswa merasa bersalah. Itu dapat menguatkan karakter siswa itu. Yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini 4 hal ini sering terjadi dalam dunia pendidikan, sehingga kita perlu membuat suatu perubahan dalam pendidikan terkait hal-hal ini. 4 hal tadi merupakan stimulus dan respon terkait kontrol, sedangkan Stephen Covey memaparkan bahwa ada beberapa hal tentang pandangan teori kontrol yang terbaru, yang intinya adalah pada bagian akhir model berpikir win-win, menang-menang. Kita semua berbeda, memiliki keunggulan-unggulan yang masing-masing berbeda dan unik. Demikian juga siswa-siswi kita. Kita tidak dapat mengontrol orang lain, kita hanya dapat mengontrol diri kita sendiri. Itu yang diungkapkan oleh Stephen Covey terkait dengan teori kontrol dan perubahan paradigma. Yang kedua adalah budaya positif, disiplin positif. Ada 3 pertanyaan, bagaimana cara kita mendisiplinkan siswa? Kemudian siapa yang bisa mendisiplinkan siswa? Dan 3, apakah guru bisa mendisiplinkan murid, atau kepala sekolah, atau orang tua muridnya, atau murid itu sendiri? Mengapa demikian? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat, self-disiplin. Kalau kita tidak disiplin, maka orang lain atau kekuatan lain yang akan mendisiplinkan kita. Mungkin melalui peraturan atau hal-hal lain, sehingga kita kembali kepada track kita. Disiplin juga adalah
berasal dari kata disiplin yaitu belajar, ada juga kaitannya dengan disciple atau murid. Jadi sangat terkait erat bahwa disiplin, murid, dan belajar. Sehingga untuk disiplin diperlukan motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, ini tugas tanggung jawab kita bagaimana kita menumbuh kembangkan kesadaran itu dalam diri siswa, supaya siswa dapat merasa bertanggung jawab untuk melakukan perubahan bagi dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Kita tidak dapat mengontrol orang lain, tetapi dapat mengontrol diri sendiri untuk ke arah perubahan yang lebih baik. Motivasi perilaku manusia, ada 3 hal bahwa manusia berperilaku, bermotivasi untuk yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi menurut Diana Gusen. Yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan sesuatu untuk mendapat imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan, menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang kita percaya sendiri. Nah, anak-anak atau siswa kita tuntun ke arah yang nomor 3. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu, mereka secara sadar dari dirinya sendiri, memiliki motivasi dari dirinya sendiri untuk berubah sesuai yang mereka inginkan ke arah yang positif. Guru kita hanya sebagai penuntun. Nah, di sini jelas bahwa kita tidak perlu memberikan hukuman yang keras atau ancaman atau hadiah, karena itu bersifat jangka pendek. Memang terkadang dalam pendidikan ada, misalnya anak-anak dapat kuis, kita kasih reward, ya itu wajar saja. Tapi anak-anak kita harus tuntun kepada motivasi dari dalam diri sendiri untuk bahwa mereka berubah ke arah yang lebih baik. Pertanyaannya bagaimana sekarang agar cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif kepada murid-murid. Disiplin positif yang positif kepada para murid. Itu yang perlu kita tanamkan kepada siswa. Nah, terkait dengan yang hal keempat, yaitu keyakinan kelas, ada beberapa prinsip untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau keyakinan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Selanjutnya, keyakinan kelas dapat diterapkan di lingkungan, di sekolah, atau di kelas, di mana siswa itu belajar. Selanjutnya, semua warga kelas berkontribusi dan berkomitmen dalam pembuatan dan pelaksanaan keyakinan kelas bersama. Dan bersedia meninjau kembali atau ada memperbaiki keyakinan kelas itu supaya lebih baik dari waktu ke waktu. Yang kelima, kebutuhan dasar manusia seperti yang kita ketahui bersama yaitu ada 5. Kebutuhan untuk kasih sayang, kebutuhan untuk bahagia, have fun, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan kekuasaan, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. 5 hal ini adalah kebutuhan dasar semua manusia. Nanti mungkin Bapak Ibu guru, nanti mungkin saya akan bagikan ada kuesionernya. Bapak Ibu guru silakan untuk mengecek kebutuhan dasar diri sendiri, dan ini bisa juga dipakai untuk mengecek kebutuhan dasar siswa, sehingga kita mengetahui, oh siswa ini kebutuhan dasarnya apa, memudahkan kita untuk melakukan mapping tentang kebutuhan dasar siswa, sehingga kita tahu dan dapat menyesuaikan dengan pembelajaran kita di kelas nantinya.
Yang keenam adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru berposisi sebagai seorang penghukum. Nah, penghukum memberikan hukuman. Apa-apa maunya guru. Guru is the best. Guru is the rule. Nah, semua itu adalah cara dia. Pembelajaran itu berhasil atau tidak, itu harus sesuai dengan guru, kemauan guru. Nah, itu sebagai penghukum. Yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini memang posisi guru ini bersuara lebih lembut, tetapi nusuk. Nah, bisa membuat murid itu merasa bersalah karena tidak nyaman sebab kesalahan yang telah dilakukannya. Mungkin di sini bisa akibatnya siswa itu merasa kecewa dan rendah diri karena dia telah mengecewakan orang yang disayanginya. Mungkin orang tua atau teman dan yang lainnya. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru sebagai teman murid. Guru menolong murid untuk keluar dari masalahnya, membangun hubungan baik antara murid dan guru hanya sebatas teman. Di dalam kelas mungkin sebagai guru, tapi di luar kelas bisa sebagai teman. Nah, di sini hal negatifnya adalah kalau guru tidak membantu murid, kadang guru kecewa, murid yang kecewa. Murid kecewa dan berpikir, "Ah, bapak ibu ini mungkin tidak menjadi teman saya karena tidak mau membantu saya." Akhirnya di sisi lain murid bergantung untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga murid tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus dengar nasihat teman atau sebagai gurunya. Posisi kontrol yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau, pengawas. Guru mengawasi kelakuan setiap siswa, bertanggung jawab sebagai pemantau. Apakah kelakuan siswa ini sesuai dengan peraturan atau tidak? Lalu apa konsekuensinya? Kesalahannya ini berat, ringan, atau sedang? Nah, itu yang sering terkadang saya lakukan juga di sekolah. Saya memantau siswa-siswa saya. Mudah-mudahan kita bersama-sama dapat memantau siswa ke arah yang lebih baik. Posisi kontrol yang keempat, ini adalah posisi kontrol yang bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi kita mengamati tumbuh kembangnya siswa, apakah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan ke arah yang lebih baik dan positif. Dan selanjutnya posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, di sini guru berbuat sesuatu bersama-sama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi manajer ini terkadang dia bisa menjadi teman, terkadang dia bisa menjadi pemantau. Jadi posisi manajer inilah yang nanti diharapkan Bapak Ibu guru sekalian kita dapat terapkan di sekolah. Diharapkan semua guru dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer ini di sekolah. Bahwa manajer ini tidak menjudge kesalahan siswa, tetapi membantu siswa untuk menemukan solusi dari masalahnya itu. Siswa diajak untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Siswa diajak untuk membangkitkan kesadaran dirinya sendiri. Kita menganalisis kebutuhan murid, kemudian berkolaborasi dengan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini, apa yang menjadi keyakinanmu? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan itu? Kemudian apa solusinya?
Apa rencanamu? Jadi sini kita mengajak siswa untuk bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Nah, tugas seorang manajer bukan mengatur ya, kita tidak mengatur, tetapi mengarahkan ya, membimbing. Supaya dia kembali kepada kelompoknya dengan perasaan yang lebih baik dan menjadi kuat akan keyakinan positif kelas itu, keyakinan bersama itu. Jadi diharapkan ke depannya seorang guru adalah posisi manajer, menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Selanjutnya segitiga restitusi. Restitusi ini adalah kondisi untuk memperbaiki kesalahan siswa. Jadi proses untuk memperbaiki kesalahan siswa supaya siswa itu menjadi seorang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Restitusi ini tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi ini adalah kolaborasi antara guru dan siswa bersama-sama, di mana posisi guru sebagai manajer ini sangat diharapkan untuk dapat diterapkan dalam restitusi ini. Sehingga murid dapat menemukan solusi dari masalahnya, yang pasti ke arah yang lebih positif dan yang ke arah yang makin lebih baik dari hari ke hari. Ciri-ciri restitusi yaitu pertama, restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan itu adalah guru yang terbaik. Try and error. Itu tidak apa-apa dalam pendidikan karena kita harus memperbaiki kesalahan itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu melihat ke dalam diri, maksudnya ke dalam diri siswa, apa kebutuhan siswa, kebutuhan belajarnya, dan lain-lainnya. Kemudian kita mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan siswa. Jadi motivasinya apa ketika orang melakukan segala sesuatu itu. Restitusi adalah cara yang paling baik. Fokus kepada karakter, bukan kepada tindakan siswa. Jadi kita memperbaiki karakter siswa. Restitusi itu menguatkan, berfokus kepada solusi, dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya, dan ketika dikembalikan kepada kelompoknya, dia dapat menjadi contoh bagi kawan-kawannya, sekelompok itu, bahwa dia telah menyelesaikan dan mencari solusi dari kesalahannya itu. Dia belajar bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki motivasi untuk lebih baik dari hari ke hari. Nah, ini yang perlu kita lakukan, upayakan bersama untuk kemajuan sekolah kita. Langkah-langkah restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi atas tindakan yang salah itu. Kita tahu siswa terkadang membuat salah, tapi kita tidak langsung menjudge, tapi kita memvalidasinya. Benarkah kamu melakukannya? Mengapa kamu melakukannya? Kamu tahu apa yang kamu lakukan itu salah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita ajukan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan kelas, keyakinan bersama tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, ini adalah segitiga restitusinya. Dimulai dari menstabilkan identitas. Ada 2 kalimat di sini yang sering menjadi patokan dasar, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Nah, itu dimulai dari menstabilkan identitas. Yang kedua adalah
validasi dari tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kita menanyakan alasan, motivasi si anak melakukan kesalahan itu. Yang selanjutnya adalah, adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Karena anak melakukan kesalahan itu terkadang dia hanya untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin kebutuhan karena kasih sayang, perhatian, kebebasan. Yang tadi ada 5 kebutuhan itu ya. Selanjutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati bersama. Kemudian dia ingin menjadi orang yang seperti apa di masa depan. Nah itu segitiga restitusi yang perlu kita terapkan dalam menangani anak-anak yang bermasalah. Tapi kita tidak langsung menjudge, tapi kita harus melakukan tahapan-tahapan ini terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Beberapa aksi nyata yang saya lakukan terkait dengan budaya positif, yaitu membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas yang saya buat ini kemudian menjadi keyakinan bersama di kelas. Ada nilai-nilai universal yang kami sepakati. Sebagai contoh, peraturan kesepakatan kelas yang kami buat adalah tidak membuli ya. Nah, itu kemudian keyakinan kelas adalah saling menghargai antar sesama manusia. Kemudian tidak main game di kelas, kesepakatan kelasnya. Kemudian menjadi keyakinan kelas bersama adalah perlu melakukan hal-hal positif di luar jam pelajaran atau ketika pada waktu pelajaran. Yang kedua adalah menjaga prokes selama belajar. Yang ketiga adalah tugas proyek kejujuran seminggu. Yang keempat adalah restitusi, ini kasus nyata yang terjadi di sekolah. Kasusnya itu anak main game online di sekolah. Memang kita tidak dapat pungkiri bahwa penggunaan HP, gadget, itu anak-anak kadang memainkannya untuk game online. Berarti kebutuhan dasarnya adalah untuk bersenang-senang mungkin, mendapatkan kesenangan. Kemudian yang kelima, membantu guru BP melakukan home visit bersama beberapa anggota OSIS dan perwakilan siswa di kelasnya berkunjung ke rumah siswa yang mengalami kedukaan dan siswa yang mengalami masalah dalam kegiatan belajar. Selanjutnya yang keenam adalah membuat rencana perbaikan ke depan tentang pelaksanaan budaya positif di kelas yang saya ampu atau di sekolah. Nah, ini ada beberapa contoh foto, linknya di sini untuk ini adalah contoh. Itu merupakan beberapa kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama dengan melibatkan siswa. Selanjutnya menjaga prokes, yang kedua. Video ini diambil oleh Pak Mahar, ada nanti suara beliau ketika mendokumentasikan kegiatan ini. Oops, sorry.
Kenapa gambarnya begini ya? Oke, sorry. Ya, menjaga prokes. Ini dia. Nah, ini kegiatan jaga prokes sebelum anak-anak masuk ke dalam kelas untuk belajar, karena pembagian kelas yang dilakukan dengan PTM terbatas. Selanjutnya, ini adalah tugas proyek kejujuran yang saya berikan kepada anak-anak untuk melatih karakter mereka dalam hal kejujuran. Dan di sini ada tanggapan siswa bagaimana tentang proyek kejujuran tersebut.
Nah, itu ada beberapa kasus yang terjadi, khususnya yang terjadi di sekolah, yaitu untuk contoh penerapan restitusi yang saya lakukan ketika anak, melakukan kesalahan, yaitu bermain game online di sekolah. Ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi, di sekolah, sehingga, eee, anak-anak bisa, eee, memperbaiki dan memiliki kesadaran tentang apa yang sudah dibuatnya sehingga, menjadi, lebih baik lagi ke depannya. Nah, yang selanjutnya adalah, eee, kegiatan di BP, BK. Saya membantu guru BP dan diperbantukan di bagian BK, membantu guru BP, foto yang di, kanan atas ini, eee, pojok kanan atas adalah saya mengunjungi keluarga siswa yang berduka dengan, membawakan bantuan ala kadarnya, dari sekolah kepada keluarga duka tersebut. Pojok kiri atas itu memanggil orang tua dan siswa untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang dihadapi terkait pembelajaran. Pojok kiri bawah itu saya mengunjungi rumah siswa, home visit, untuk mengantarkan, surat pemberitahuan, kepada orang tua siswa tentang masalah yang dihadapi siswanya di sekolah, anaknya yang di sekolah. Nah, pojok kanan yang di pojok kanan bawah itu adalah, memanggil orang tua siswa. Saya sebagai wali kelas di situ, bekerja sama dengan guru BP, ada, siswa yang bermasalah dalam, studinya sehingga beberapa hari tidak masuk. Nah, akhirnya saya mengadakan home visit dan sama-sama menyelesaikan masalah sehingga siswa tidak mengalami masalah yang berlarut-larut dan sekolah juga, dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dan orang tua siswa tersebut. Nah, demikianlah Bapak Ibu, kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang boleh bersedia hadir dalam kegiatan, aksi nyata dari modul 1.4 budaya positif yang dilakukan oleh guru penggerak di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu atas kerjasamanya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama kegiatan kegiatan Zoom pada siang hari ini, tanggal 18 Februari tahun 2022. Dan saya mohon maaf atas kekurangannya, untuk salah kata, dan saya mengucapkan sekian dan terima kasih untuk kerjasama para Bapak Ibu guru sekalian. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Teddy. Selamat siang Pak Yusuf. Ya, Terima kasih Pak Teddy. masalah teknis di dalam perekaman tadi. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Mahar. Selamat siang Ibu Winnie dan Pak Gunawan. Ya, selamat siang. Ya Pak. Selamat siang Pak Alfi. Selamat siang Pak. Sukses. Ya, nanti terima kasih Pak. Pak Alfi nanti kan siang akan menjadi pembicara di guru P3K Pak ya, sebagai pembicara Iya. tentang P3K Pak. Iya. Itu kemungkinan pesertanya dari luar kota juga ada Pak, dari luar Iya, provinsi juga ada Pak. Makanya itu.
Nah, itu banyak broadcastnya Bu Mei. Ya, itu dari kerjasama dengan IGI, Pak. Pas Iya. kebetulan di sini kan ada pengurus IGI, Pak Gunawan kita kan, pengurus IGI juga. Nah, itu. Ya, itu. Jadi pas kita kolaborasi, Pak. Kolaborasi dengan Iya. organisasi, jadi kita membantu guru-guru juga. Kebetulan saya juga Iya. anggota IGI, Pak. Iya. Ya, Ibu Eva mungkin bisa daftar sebagai anggota IGI juga nanti, atau Pak Yusuf, Ibu Winnie. Kalau dulu saya pernah daftar Pak, waktu zamannya Pak Joko Susila dulu, banget pengurusnya dulu. Habis itu kan vakum kegiatannya, lama banget. Waktu itu diminta registrasi segala macam. Apa ya waktu itu kenapa saya nggak bisa registrasi gitu. Nah kalau memang ada di bentuk baru kan, dengan senang hati bisa gabung. Gitu. Bisa nanti kita bantu untuk pendaftaran anggota IGI online. Anak daftar jualan. Oh ya, Ibu ini. Ya, bisa Bu, nanti kita bantu. Saya sama ini. Nanti saya kan itu expired itu. Oh ini Yang gitu. mana Bu? Kartu GR tanggal tapi yang lihat tanggal berapa itu kada luar sana. Iya. Mana Bu Winnie? Mana Bu Winnie? Bu Winnie mana Bu Winnie? Ada Pak. Suaranya Bu Winnie mana? Ini ada Ibu ini. Hadir Pak Mahar. Pak Mahar ya, tadi. Kenapa suaranya ya? Kenapa ya? Suaranya tidak bersih. Kenapa? Ada yang apa? Hai. Siapa ya? Oh ya, Jumatan. Hari Jumatan. Oh, nggih. Siap, Pak. Terima kasih ya Bapak Ibu guru kalian yang mendukung saya dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Iya. Selamat siang. Terima kasih Pak Gunawan sudah bantu record. Izin keluar. Terima kasih.